Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adirianto dengan NIM 2041150020094. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang persaingan bisnis dalam Islam. Persaingan bisnis merupakan suatu hak kuasa yang dipegang oleh orang-orang kuat sehingga cenderung ke monopoli yang merupakan ciri dari sistem kapitalis dan dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Dalam ajaran agama Islam mempercayai bahwa persaingan dalam bisnis adalah sunatullah dengan modal ilmu pengetahuan ekonomi atau bisnis manusia dapat memiliki apa yang diinginkannya. Selanjutnya, analisis persaingan. Analisis pesaing adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis strategi bisnis pesaing untuk menentukan kekuatan dan kelemahan mereka dalam kaitannya dengan perusahaan atau penawaran. Selanjutnya, alasan mengapa analisis pesaing penting. Selain fakta bahwa analisis persaingan membantu Anda dalam menentukan kekuatan dan kelemahan pesaing Anda untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman jangka pendek dan jangka panjang. Dan yang terakhir, tujuan analisis pesaing. Yang pertama, memahami kondisi pasar lebih baik. Kedua, menemukan peluang yang belum dimanfaatkan dan ancaman mendatang. Ketiga, memunculkan strategi yang baik. Keempat, membantu mengembangkan hambatan kompetitif. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan diteruskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hirsa Hulaifa, NIM 20105020106. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi bersaing untuk pemimpin pasar. Dalam hal mempertahankan posisi kepemimpinan pasar, perusahaan biasanya melakukan 3 strategi. Yang pertama, perluas ukuran pasar total. Yang kedua, pertahanan pangsa pasar. Yang ketiga, perluas pangsa pasar. Yang pertama yaitu memperluas ukuran pasar total. Perluasan ukuran pasar total melepaskan ketegangan para pemimpin dan perluasan pasar kemungkinan mereka untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Yang kedua adalah pertahanan pangsa pasar. Ketika pemimpin pasar memperluas ukuran total pasar mereka, maka mereka harus mempertahankan bisnis mereka dari serangan pesaing. Dalam strategi mempertahankan pangsa pasar, bisnis harus mempertahankan biaya produksi dan rendah harga eceran harus relevan dengan nilai produk yang dirasakan pelanggan. Beberapa dari 6 jenis utama strategi mempertahankan pasar adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pertahanan posisi. Dalam strategi pertahanan posisi, manajemen memutuskan untuk memperkuat posisinya di satu atau lebih pasar di bidik perusahaan saat ini. Perusahaan berfokus pada pasar tunggal dan menawarkan produk untuk memenuhi kebutuhan pasar. Yang kedua, pertahanan sayap. Strategi pertahanan sayap berarti bahwa perusahaan harus mengambil tindakan pencegahan tidak hanya untuk melindungi domainnya saat ini, tetapi juga area yang lebih lemah. Yang ketiga, pertahanan preemptif. Strategi pertahanan preemptif mirip dengan kutipan bahwa mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Yang keempat adalah strategi serangan balik. Strategi serangan balik adalah menyerang musuh Anda ketika dia menyerang Anda. Ketika pesaing menyerang pemimpin pasar, maka dia menyerang balik untuk melindungi posisinya di pasar. Serangan tersebut dapat berupa invasi wilayah, peningkatan kualitas produk, dan pemotongan harga. Serangan ini memaksa pemimpin pasar untuk menanggapinya guna mempertahankan dominasinya. Yang kelima, pertahanan bergerak. Dalam strategi pertahanan bergerak, para pemimpin mempertahankan wilayah pasar mereka dan memperluas bisnis mereka ke wilayah baru.
jenis ekspansi seperti ini membantu Anda untuk menyerang dan bertahan melawan potensi serangan pesaing, namun wilayah yang baru diperluas bertindak sebagai pasar untuk serangan ofensif di masa depan terhadap pesaing. Anda dapat meluncurkan strategi pertahanan seluler untuk diversifikasi pasar dan perluasan pasar. Yang keenam adalah pertahanan kontraksi. Ketika sebuah perusahaan secara sulit untuk mempertahankan pasar yang lebih besar dalam jangka panjang, maka ia mengikuti strategi kontraksi. Ini berarti bahwa perusahaan membuat daftar area yang lebih lemah dan kemudian menarik dari pasar yang lemah tersebut. Namun ia memobilisasi dan berfokus pada area yang kuat dan mengikuti strategi agresif di area tersebut. Kontraksi pagar tidak berarti ditinggalkan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farikana Ilu Amalia dengan NIM 2041050201117. Di sini saya akan menerangkan materi keempat dan yang kelima atau yang terakhir, yaitu materi tentang strategi kompetitif dan menyeimbangkan orientasi pelanggan dan pesaing. Materi keempat yaitu strategi kompetitif. Strategi membangun keunggulan kompetitif. Yang pertama yaitu ada strategi biaya rendah atau strategi cost leadership, yaitu dengan pemberian harga yang lebih rendah dibandingkan dengan produk pesaing yang ada di pasaran. Kelemahan dari strategi ini yaitu perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih minim. Yang selanjutnya yaitu ada strategi diferensiasi. Pada strategi diferensiasi ini dilakukan untuk menjadi unggul dari produk pesaing lainnya. Misalnya saja suatu produk harus memberikan sesuatu yang spesial dan memberikan sebuah pengalaman yang menarik pada pelanggannya. Yang ketiga yaitu fokus strategi. Dalam strategi fokus perlu diperhatikan adanya hal berikut ini, yaitu pada pasar mempunyai kondisi potensial serta berkelanjutan. Fokus strategi ini bisa juga disebut dengan strategi yang dimana perusahaan memilih pasar yang lebih sempit. Yang selanjutnya itu ada strategi inovasi. Ada dua strategi inovasi yang ada, yaitu mengembangkan produk dan melakukan pembuatan produk baru yang belum ada di pasaran. Contohnya inovasi ini contohnya saja ojek online. Inovasi ini dilakukan oleh alat transportasi ini dengan melakukan bidang transportasi secara online. Materi yang selanjutnya yaitu menyeimbangkan orientasi pelanggan dan pesaing. Yang A atau yang pertama, perusahaan yang berpusat pada pesaing. Perusahaan yang berpusat pada pesaing menetapkan jalurnya seperti berikut. Yang pertama, situasi yang dipelajari. Misalnya pesaing W berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan kita di Miami. Reaksinya, kita akan menarik diri dari pasar Miami karena tidak mampu melawan pertarungan ini. Sisi positif perusahaan mengembangkan orientasi pesaing, yaitu perusahaan melatih pemasarannya agar selalu waspada dan mengamati kelemahan pesaingnya dan posisi sendiri. Sisi negatifnya, perusahaan terlalu akan reaktif. Yang B atau yang kedua yaitu perusahaan yang berpusat pada pelanggan. Perusahaan yang berpusat pada pelanggan lebih memfokuskan diri pada pengembangan pelanggan dan memformulasikan strateginya. Misalnya situasi yang dipelajari. Situasi yang dipelajari misalnya keseluruhan pasar tumbuh 4% per tahun. Reaksinya kita akan lebih memfokuskan lebih banyak usaha untuk mencapai dan memuaskan segmen kualitas pasar. Kita akan membeli komponen yang lebih baik, meningkatkan pengendalian kualitas dan mengubah tema iklan menjadi kualitas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.